Meski masih menempati pengungsian, warga Lombok Utara mengusahakan agar para siswa tetap bisa mengenyam pendidikan. Para relawan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat membangun sekolah darurat bagi siswa di pengungsian. Bagaimana kondisi di sana? Secara langsung kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana. Lokasinya dari Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Cikal, seperti apa kemudian masyarakat di sana, juga tentunya para relawan pemerintah untuk bisa menghadirkan sekolah-sekolah darurat agar para siswa anak-anak di sana tidak putus sekolahnya karena gempa ini. Iya, Carlos, ini yang terlihat di belakang saya adalah tenda yang berukuran tidak terlalu besar. Ini akan digunakan bagi para relawan dan juga instansi lainnya untuk menyelenggarakan sekolah darurat untuk para anak-anak. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan bermacam kegiatan, khususnya dari awal ketika pasca gempa terjadi sudah digunakan untuk proses trauma healing dan nantinya menjelang masuk kepada materi-materi sekolah seperti biasa, ini perlu ada pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Jadi secara psikis anak-anak belum bisa untuk menerima pelajaran yang seperti biasa di sekolah. Dengan begitu treatment atau pendekatan yang dilakukan terhadap anak-anak terutama untuk recovery mereka secara psikis ini perlu dilakukan. Pagi ini sudah ada kegiatan tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di mana para relawan di sini memberikan beragam materi, mulai dari tadi bernyanyi, kemudian juga menggambar dan juga materi-materi lainnya. Kalau saya lihat bagaimana kondisi anak-anak di sini, ini sudah jauh kemajuannya, Carlos, dibandingkan ketika baru saja gempa terjadi ini karena treatment dan juga pelatihan yang cukup berkala, kemudian komprehensif yang dilakukan oleh para relawan. Kemudian memang pemerintah sebelumnya di sini sudah mencanangkan sebuah program yakni mulai memberikan materi-materi sekolah seperti biasa karena nantinya anak-anak ini khususnya SD, kemudian SMP dan SMA tidak kehilangan materi sekolahnya begitu karena khususnya di Lombok Utara sebagai kawasan yang paling terdampak cukup parah dari gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini sekitar kurang lebih 300-an gedung SD hancur dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kembali sekolah-sekolah mereka. Dengan begitu tenda-tenda yang ada di tiap posko ini dimaksimalkan begitu, Carlos, untuk mendirikan sekolah darurat dan relawan-relawan pun tadi sudah mulai bekerja sejak pagi tadi dan memberikan beberapa materi. Kemudian untuk beberapa hal juga yang cukup dipertimbangkan ini adalah di wilayah Lombok Utara tidak seluruhnya posko-posko ini bisa dimanfaatkan untuk pengajar trauma healing, kemudian juga sekolah darurat. Maka dari itu di tiap posko ini selalu memantau bagaimana program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk nantinya di setiap posko tadi bisa dimanfaatkan bagi anak-anak khususnya untuk melakukan proses trauma healing, kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian materi-materi pembelajaran seperti di sekolah. Kemudian untuk bangunan lainnya seperti SMP dan SMA, ini juga ada beberapa yang mengalami rusak parah, juga nantinya akan belajar di tenda-tenda yang sudah disiapkan di tiap posko. Meskipun secara jumlah dan juga total yang mengalami kerusakan, ini tetap yang paling banyak mengalami kerusakan adalah bangunan-bangunan di sekolah dasar, khususnya di Lombok Utara ini. Carlos. Cikal, apakah ini dari jumlah anak-anak atau siswa yang menjadi korban gempa ini sebanding dengan tenaga pengajar di sana begitu? Lalu kemudian apakah logistik yang dibutuhkan hingga saat ini masih mencukupi untuk kemudian bisa melanjutkan proses hingga nanti proses ada rehabilitasi, rekonstruksi yang harus dilakukan oleh pemerintah hingga kemudian Lombok segera pulih dari bencana gempa ini? Ya, tentunya dari tiap posko ini mengharapkan bahwa ada tambahan pengajar tentunya dari pemerintah. Karena kalau saya lihat di tiap wilayah atau di tiap dusun misalnya, Carlos, ini tidak hanya ada 1 atau 2 posko tetapi juga banyak posko. Jadi
tambahan tenaga pengajar dari pemerintah ini tetap dibutuhkan. Meskipun kalau saya lihat di satu posko saja, ini juga bisa mengcover sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dari para anak ini. Dan kemudian juga kalau kita memperhatikan informasi yang beredar, informasi yang saya dapatkan, pemerintah melalui Kemendikbud di sini memang sudah mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar atau guru yang siap dikirimkan ke sejumlah wilayah di Lombok yang terdampak gempa, khususnya Lombok Barat, Lombok Utara, kemudian juga Lombok Timur. Dan guru-guru yang dikirimkan ini memang adalah tenaga pengajar khusus yang mereka juga setidaknya pernah menjadi relawan di lokasi-lokasi bencana. Tidak sembarang guru, Carlos, yang dikirimkan tetapi melalui pelatihan-pelatihan khusus yang sudah diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian untuk logistik sendiri, di sini sebetulnya sudah ada beberapa logistik khususnya untuk pendidikan, beberapa materi-materi juga sudah diberikan, kemudian tambahan buku ini juga diperlukan di sini. Selain buku, kemudian juga papan tulis dan juga kebutuhan lainnya, ini juga harus dipasok ke beberapa posko. Kemudian ada beberapa hal selain memang logistik yang masih perlu ditambahkan terkait dengan adanya pendidikan atau sekolah darurat ini, tetapi juga pasokan-pasokan lainnya. Kalau saya himpun beberapa informasi dari sejumlah wilayah, Carlos, bahkan logistik yang dibutuhkan di luar sekolah darurat ini juga masih diperlukan, seperti guling, kemudian selimut, dan juga beberapa logistik lainnya tentunya yang semakin menyusut. Mengingat gempa yang terakhir cukup besar terjadi di wilayah Lombok Timur ini 7 skala Richter. Dengan demikian logistik yang diperlukan ini semakin menyusut dan diharapkan pemerintah ini bisa memberikan lagi logistik-logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak oleh gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.